Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya ingin mengajak kita merenungkan tentang untuk apa kita diciptakan. Kalau kita menciptakan sesuatu, itu karena kita tahu untuk apa kita menciptakan itu. Yang tahu itu yang menciptakan, bukan yang diciptakan. Nah, kita juga begitu. Kita juga diciptakan, bukan menciptakan diri. Dan untuk apa kita diciptakan itu yang tahu ya yang menciptakan. Nah, kita karena bisa berpikir, berefleksi, mengetahui apa maksud Tuhan menciptakan kita. Nah, itu yang benar. Ada beberapa prinsip yang bisa kita pegang. Pasti Tuhan menciptakan kita bukan untuk diri kita sendiri. Seperti kita menciptakan lilin, ya, supaya lilinnya bagus, lilinnya mendapatkan banyak pujian, ya pasti bukan. Lilin diciptakan ya untuk menerangi, untuk sesuatu yang di luar dirinya, karena memang itu fungsinya. Kalau kita kemudian untuk apa? Kalau kita ya menurut Tuhan untuk menghasilkan buah. Dan menghasilkan buah itu pertama-tama adalah bertumbuh secara maksimal. Semua yang dianugerahkan Tuhan. Semua talenta, bakat-bakat yang diberikan. Potensi yang ada. Bertumbuh secara maksimal. Dan itulah yang kemudian menjadi nilai tambah. Itulah buah-buahnya. Dan itu selalu untuk bukan hanya diri sendiri, tetapi untuk banyak orang dan untuk dunia di sekitarnya. Seperti cahaya, itu diciptakan untuk menerangi, bukan untuk disimpan di bawah tempat tidur, tetapi untuk menerangi. Karena namanya cahaya. Garam, ya untuk mengasinkan, memberi rasa, bukan untuk memperindah diri sendiri ya, enggak, bukan itu maksudnya. Nah, menghasilkan buah juga seperti itu. Bertumbuh secara maksimal seluruh potensi yang ada pada kita. Tangan kita, kalau bisa menghasilkan produksi, hasil karya yang sungguh bermanfaat bagi banyak orang, bagi dunia. Mulut kita, kalau bisa menghasilkan ucapan, kata-kata inspiratif yang bisa menjadi nilai tambah dan mengubah hati banyak orang. Kalau bisa menghasilkan suara yang merdu, memberi nilai tambah. Kalau bisa seluruh diri kita ini bertumbuh menjadi nilai tambah bagi dunia ini. Sehingga kalau kita nggak ada sesuatu yang dirasa kurang. Nah, seperti itu. Hati kita ya untuk mencintai, full. Mencintai sepenuhnya. Karena memang hati kita diciptakan untuk mencintai. Jangan untuk membenci. Jangan untuk kepentingan egoistik. Nah, ini masalahnya. Justru kita harus menghasilkan buah untuk seseorang, sesuatu, untuk dunia di sekitar kita. Bukan untuk diri sendiri. Maka hidup yang sungguh tragis adalah hidup untuk diri sendiri. Hidup yang egoistik. Karena bukan untuk itu kita diciptakan. Dan pasti tidak bahagia. Hati kita itu untuk mencintai. Untuk membenci ya bisa, tapi rusak. Karena bukan untuk itu. Hati kita itu diciptakan untuk mencintai, mengampuni, ya, menghargai, membantu kita bisa memahami dan mengerti apa yang pikiran kita tidak mampu. Jadi pikiran kita mesti dikembangkan. Tangan kita juga mesti digunakan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Hati kita juga harus dipenuhi dengan kasih untuk mengasihi. Itulah bertumbuh sepenuhnya. Tapi jangan lupa juga roh kita, supaya juga bisa menjadi dasar pertimbangan-pertimbangan kita. Hidup kita atas dasar roh, hidup di dalam roh.
sehingga tidak terbelenggu oleh persoalan-persoalan yang sebetulnya sempit. Maka kita perlu membuka diri, mengembangkan terus-menerus. Entah fisik, tangan, kaki, indera, entah itu pikiran, entah itu perasaan, harus digunakan untuk memikirkan yang baik, merasakan yang positif. Dan hati untuk mencintai. Dan kesadaran untuk membuat kita terus-menerus bisa bertumbuh. Terus-menerus terbuka, sehingga bisa menerima segala sesuatu, percaya segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Dan tentu supaya kita bisa terus-menerus terbuka, harus mengikis sedikit demi sedikit ego kita. Sehingga kita tidak lagi berpikir untuk diri sendiri. Bahkan kalau perlu ego kita itu sampai mati. Seperti biji gandum yang jatuh dan mati. Maka kemudian akan menghasilkan buah yang berlimpah. Kita diciptakan untuk tujuan tertentu. Kita mencapainya dengan mengembangkan apa yang ada, potensi yang ada, segalanya, berkembang penuh, hidup sepenuhnya, lalu memberi nilai tambah, dan ketika sudah selesai, kita bisa menyerahkan kepada Tuhan. Inilah talenta yang Engkau berikan kepadaku. 5 talenta yang Engkau berikan itu sudah menjadi 10 talenta. Nah, kemudian hidup kita penuh dengan syukur dan sukacita. Dan kemudian Tuhan akan mengatakan, "Hai hamba yang baik, engkau bisa kupercaya dengan perkara-perkara kecil, maka sekarang engkau kupercaya untuk perkara-perkara besar. Masuklah dalam perjamuan anak domba." Nah, hidup kita kemudian menjadi penuh syukur, sukacita, tidak muyek, karena kita fokus pada apa yang Tuhan kehendaki. Dan ketika Tuhan menciptakan dengan tujuan tertentu, Tuhan itu membekali. Maka fokus pada talenta yang ada pada kita dan kembangkan itu untuk kebaikan, untuk kasih, untuk menginspirasi, supaya bisa menjadi nilai tambah. Berapapun kita yang kita usahakan, kalau itu menjadi nilai tambah yang positif, itu adalah tanda syukur kita kepada Tuhan. Dan tidak ada orang yang sedemikian miskin, tidak punya apa-apa, sehingga tidak bisa menyumbangkan apa-apa kepada dunia. Tidak ada. Tetapi ada orang yang tidak menyumbangkan apa-apa meskipun diberi banyak talenta, yaitu orang yang egois, yang memikirkan diri sendiri. Maka Tuhan benar, kalau mau mengikuti Yesus, langkahnya harus menyangkal diri, mengikis egoisme, dan kemudian fokus mengembangkan talenta yang kita punya untuk kebaikan dunia, kebaikan sesama, supaya menjadi nilai tambah. Dan kemudian kita bisa menjadi seperti Kristus. Kehadiran kita membawa keselamatan. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.